Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi kelima, mengenal bilangan berpangkat positif dan negatif. Oke. Langsung saja kita bahas yang satu, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Oke, jadi bilangan bulat itu bisa dinyatakan dalam bentuk perpangkatan. Jadi perpangkatan itu perkalian bilangan tersebut secara berulang. Supaya lebih memahami, perhatikan contoh berikut ya. Misalnya ada 4 pangkat 2. Nah, ini bilangan berpangkat. Artinya bilangan 4 ini kita kalikan sebanyak 2 kali, sama dengan 16. Nah, itu. Jadi dia perkalian berulang untuk bilangan yang sama, gitu ya. Jadi bilangan berpangkat A, kalau pangkat N artinya A dikali sebanyak N kali. Oke. Ini harus kalian ingat untuk memudahkan pemahaman kalian. Jadi ini dikali sebanyak N kali ya. Jadi kalau misalnya 3 pangkat 3, jangan 3 pangkat 5, berarti kalian kalikan 3 sebanyak 5 kali ya. Hasilnya 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243 kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Oke, ada beberapa sifat perpangkatan untuk A bilangan bulat. Yang pertama, sifat yang pertama, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, ini artinya A pangkat M tambah N. Lihat di sini, kita bisa lihat dia punya basis yang sama. Basisnya adalah sama-sama A. Jadi kalau sama-sama A, pangkatnya tinggal kalian jumlahkan seperti itu. Oke, selanjutnya contoh ya, misalnya 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Ini artinya 2 pangkatnya kita tambah, ini bukan tambah, tapi kali. Kalau dikali ya, artinya 3 tambah 2 berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Seperti itu. Ini yang sifat pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi, kalau ini tadi dikali, sekarang dibagi A pangkat N. Nah, kalau pembagian dia bisa bentuknya seperti ini, bisa juga seperti ini, sama saja. Ini sama aja ya. Nah, kalau pembagian itu karena ini basisnya sama-sama A, artinya pangkatnya dikurang. Nah, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian contohnya misalnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Artinya 3, 5 dikurang 2, pangkatnya dikurang karena ini sama-sama angka 3. Oke, berarti hasilnya 5 dikurang 2, 3. Berarti 3 pangkat 3, artinya 3 dikali sebanyak 3 kali. Karena ini 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, ini hasilnya. Tuh. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, kalau ketemu yang seperti ini artinya yang di
pangkatkan ini yang di dalam dengan yang di luar kurung kita kalikan. M kali N. Contoh misalnya 2 pangkat 2 ya, di sini pangkat 3 misalnya. Berarti pangkatnya tinggal kita kali 2 kali 3, artinya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya 2 dikali sebanyak 6 kali. 1 2 3 kok 4 sih, sorry ya. 1 2 3 4 5 6. Nah gitu. Nah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Nah gitu. Kemudian yang D, kalau perkalian seperti ini, A kali B pangkat M. Nah kalau yang dikalikan dalam kurung itu artinya bisa seperti ini. A nya punya pangkat M sama B nya juga pangkat M. Jadi karena dia dikurung artinya M ini milik keduanya gitu ya. Contoh misal 2 kali 3 pangkat 4. Nah ini artinya 2 nya pangkat 4 sama 3 nya juga pangkat 4. Kalian bisa hitung dengan mengalihkan yang di dalam, tapi maknanya akan sama dengan ini. Kita buktikan 2 kali 3 6, berarti 6 pangkat 4. Dengan 2 kali 4, berarti 2 kali sebanyak 4. 1 2 3 4 dikali 3 sebanyak 4. 3 1 2 2 ke 4. Ini 6 sebanyak 4. Angka 6. Nah sama dengan ini ya. Oke. Nah kita hitung 6 kali 6 36, 6 kali 6 36, 36 kali 36. Oke, 36 kali 36 1296. Berarti di sini 1296. Ini kita kali 4 kali 4 16. 16 3 kali 3 9, 9 kali 9 81. Di sini 1296 kali 16 kali 81 sama dengan sama dengan 1296. Sama ya. Jadi makna dari ini sama dengan ini gitu. Oke, next. Selanjutnya bilangan pecahan berpangkat. Bilangan pecahan berpangkat. Ini kita kemanakan? Sembunyi. Ayo, kok gak mau dipencet? Ya sudahlah. Oke, kalau misalnya ada bilangan pecahan yang punya pangkat, contoh A per B pangkat M. Ini artinya sama kayak yang perkalian tadi, artinya A pangkat M per B pangkat M. Ini sama artinya dengan A per itu sama dengan pembagian ya. Sama aja. Artinya udah sampai di situ artinya. Oke, contoh misalnya ada bilangan 1 per 2 pangkat 3. Artinya 1 pangkat 3 per 2 nya pangkat 3. 1 pangkat 3 artinya tetap 1. Kita tulis aja deh. 1 kali 1 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali.
1 kali 1 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, artinya ini sama dengan ini ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ini tadi sifat yang pertama untuk pembagian pecahan berpangkat ya, pecahan berpangkat maksudnya. Yang B, kalau misalnya A per B pangkat M dikali A per B pangkat N, kita lihat di sini basisnya sama-sama A per B dan di sini perkalian, berarti tinggal pangkatnya dikurang. Di A per B pangkat M, kalau kali ditambah bukan dikurang, tambah ya, N, seperti itu. Contoh misalnya 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 2, artinya 1 per 2 nya pangkat 3 nya tambah 2, berarti 1 per 2 pangkat 3 tambah 2 adalah 5 gitu ya. Oke, lalu setelah sampai sini hitung lagi. 1 per 2 pangkat 5 artinya 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 sebanyak 5 kali ya. Baru kita kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 tetap 1, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, artinya ini sama dengan ini gitu. Kemudian sifat yang selanjutnya, kalau A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N, pembagian berarti tinggal ini basisnya sama-sama A per B, berarti pangkatnya tinggal dikurang. Kok 2, ini N ya. Contoh misalnya 2 per 3 pangkat 5 dibagi 2 per 3 pangkat 3. Artinya karena basisnya sama-sama 2 per 3, pangkatnya berarti tinggal kita kurang. Berarti 2 per 3 pangkat 5 kurang 3, 2. Artinya 2 per 3 dikali sebanyak 2 kali. Oke, tinggal dikali 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Selesai, seperti itu. Kemudian kalau sifat yang berikutnya, ada A per B pangkat M tutup kurung berpangkat lagi N. Nah, sama aja konsepnya, di pangkatnya tinggal dikali, berarti A per B pangkatnya tinggal dikali. Contoh misalnya 1 per 2, di sini pangkat 2, sini pangkat 3, berarti tinggal 1 per 2. 1 per 2, 2 pangkat 3, ini artinya pangkatnya tinggal kita kalikan, jadi 1 per 2, 2 kali 3, artinya 1 per 2 pangkat 6. 1 per 2 pangkat 6 artinya bisa kalian bikin 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6 pangkat ya. Nah, artinya 1 dikali 1 sebanyak 6 kali dengan 2 kali 2 sebanyak 6 kali, artinya 1 per 64. Nah, seperti itu. Oke, next, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif. Oke, kalau misalnya ada A pangkat negatif N, nah
pangkat negatif itu kan gimana caranya, itu kan susah. Maka kita jadikan berpangkat positif dengan cara A pangkat N. Contoh, 2 pangkat negatif 3, ini jadi 1/2 pangkat 3. Jadi mereka berdua kita taruh di bawah, nanti negatifnya jadi hilang. Ini artinya 1/2 kali sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 kali. Artinya 1/2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Seperti itu. Oke, sampai di situ saja penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.